Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, hari ini kami akan melaksanakan wawancara sebagai langkah awal studi kasus diet penyakit hati. Saat ini kami sudah bersama narasumber kami, yaitu Lamia Nauratu Zahra. Selanjutnya, anggota kami akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait terkait penyakit hati dan dietnya secara bergantian kepada narasumber. Pertama-tama saya ingin menanyakan identitas diri dari saudara Lamia. Bisa diperkenalkan nama, usia, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, dan tingkat aktivitas sehari-hari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lamia Nauratu Zahra, usia saya 20 tahun, jenis kelamin saya perempuan, tinggi badan 155 cm, berat badan saya 48 kg, dan aktivitas sehari-hari saya itu masuk ke dalam golongan ringan, seperti pekerjaan-pekerjaan rumah biasa. Baik. Sekarang kami akan mulai untuk pertanyaan pertama. Kapan saudara mulai didiagnosis dengan penyakit hati yang diderita? Untuk penyakit hati ini udah diketahui dari sekitar tahun 2016, itu ketika kelas 3 SMP. Baik. Selanjutnya, pertanyaan dari Dita. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah faktor-faktor penyebab dari penyakit hati yang diderita? Faktor penyebab dari penyakit hati ini sih yang paling utama itu dari genetik atau keturunan, khususnya itu dari almarhum ayah saya. Terus bisa juga dari pola makan dan atas sehari-hari saya. Kemudian, apa keluhan yang dirasa saat menderita penyakit hati? Pertama-tama sih awal yang dirasa dari adanya penyakit ini tuh diare terus menerus, disertai dengan perut yang sakit di bagian kanan atas, terus nafsu makan itu mulai berkurang, lalu mual, lemah, pusing. Yang paling utama sih mudah mengantuk, pagi-pagi biasanya mudah mengantuk, terus lemes kalau ngerjain pekerjaan-pekerjaan yang berat, dan itu turun drastis sih. Selanjutnya pertanyaannya itu, bagaimana kebiasaan makan sebelum terkena menderita penyakit hati tersebut? Kebiasaan makannya itu dulu kan kalau masih SMP tuh suka jajan-jajan sembarangan. Terus saya ini suka banget sama makanan pedas, makan mie instan, terus minum-minuman yang instan-instan gitu kayak soda, minuman kemasan. Lalu apakah penyakit hati dapat mempengaruhi berat badan dan preferensi makanan? Penyakit hati ini sangat mempengaruhi berat badan karena itu tadi kan mual. Terus nafsu makan itu jadi berkurang, kayak ngelihat semua makanan itu nggak nafsu. Lalu kalau penyakit ini kan makanannya dibatasi ya, jadi makanan yang menurut saya enak itu nggak boleh dimakan, jadi kayak males makan gitu. Terus preferensi makanan ini bagi saya itu sangat berpengaruh karena penyakit hati kan nggak boleh lemak-lemak, terus nggak boleh yang mengandung gas, jadi pola makannya juga diubah, kayak sangat-sangat menghindari gorengan, terus mie instan, dan minuman-minuman instan. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kebiasaan makan setelah menderita penyakit hati? Boleh dijawab? Kebiasaan makan saya setelah tahu punya penyakit hati ini sangat dijaga ya, karena kalau misalnya lengah sedikit aja tuh bisa, kalau dalam penyakit hati itu kan ada SGOT, SGPT, terus bilirubin itu kalau misalnya nggak dijaga itu bisa naik drastis, terus tubuh jadi lemas. Nah makanya itu pola makannya itu dijaga banget, kayak banyak-banyak makan sayuran, terus ngurangin santan, goreng-gorengan, terus nggak boleh makan mie, sama minum air putih, terus minum sirup sih. Sirup, biasanya saya minumnya sirup tanpa air. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, ada nggak makanan yang dihindari karena dirasa dapat memperburuk keadaan? Itu boleh.
ada makanan yang khususnya itu makanan yang mengandung santan. Karena kalau misalkan kena santan sedikit aja tuh pengaruhnya luar biasa sih. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, apa ada perbedaan antara menu makanan yang dikonsumsi sebelum dan setelah menderita penyakit hati? Untuk perbedaan itu sangat ada ya, karena tadi yang sudah dijelasin dulu itu kan suka banget makan pedas, terus suka jajan-jajan sembarangan. Nah, setelah tahu punya penyakit hati ini lebih hati-hati lagi, kayak diukur gitu. Kayak misalkan lagi pengen makan pedas, nah itu tingkat kepedasan itu jangan terlalu pedas, terus sangat mengurangi makanan goreng-gorengan yang mengandung minyak berlebih sama santan sih. Dan sekarang udah jarang makan mie instan. Kalau misalkan kayak lagi males makan itu lebih utamain ngemil-ngemil porsinya dikit tapi sering, kayak misalkan yang mengenyangkan kayak roti, terus buah-buahan, umbi-umbian. Kemudian, apa ada alergi terhadap jenis makanan tertentu? Untuk alergi, saya tidak ada alergi untuk makanan. Tapi setelah terkena penyakit liver ini, kayak perut saya itu lebih sensitif terhadap pedas gitu. Walaupun kadar kepedasan itu rendah, tapi bisa mempengaruhi pencernaan saya.